Hana, 둘, 셋, 안녕하세요, 진지입니다. Jadi video kali ini sebenarnya videonya sedih sih guys. Aku mau cerita tentang yang sempat viral lah waktu itu beberapa minggu lalu, tentang orang Korea yang baik hati. Ya pokoknya nanti aku akan ceritain lagi lah lebih lanjutnya. Buat yang penasaran jangan lupa untuk subscribe dulu, jangan lupa buruan 5 detik, 1, 2, oke selesai. Langsung aja, mari kita cerita. Nah, berawal dari seseorang yang bernama Kim Sonung. Pria ini berasal dari Korea Selatan, berumur 20 tahun. Nah, dia ini seorang mahasiswa semester 1 yang kesehariannya itu tuh rajin banget part-time. Jadi setelah pulang kelas, dia part-time. Nah, dia ini kan rajin banget kerja ya. Dia kerja di kerja part-time di sebuah kafe untuk mendapatkan uang tambahan untuk kuliah, les musik, dan juga les masak. Dia bahkan si Sonung ini ya, part-time sampai jam 3 pagi. Nah, karena memang di Korea itu kan biaya kuliah itu lumayan mahal ya. Jadi sebagian besar mahasiswa dan mahasiswinya itu tuh melakukan kerja part-time, entah itu di restoran, di kafe gitu, untuk ya meringankan beban orang tua lah. Nah, kemudian pada suatu hari ya, Sonung ini pulang kerja part-time dan dalam perjalanan menuju rumahnya, dia melihat seorang nenek-nenek yang sedang mendorong sebuah gerobak. Nah, si nenek ini kan udah tua banget ya, udah bongkok gitu. Aku lihat videonya kan di CCTV gitu. Dia udah bongkok, terus dibantu lah, kan lagi dorong gerobak nih, dibantu sama dia sambil diajakin ngobrol, senyum. Aduh, kayak meleleh banget dah. Gua kalau ngeliatnya dah kayak cowok-cowok di drama gitu. Nah, si Sonung ini ya udah loh, dia kayak udah ngebantu kan, ditarikin sama dia sambil ngobrol gitu kan. Bahkan sampai mengecek ban gerobaknya tuh kayak ini tuh sebenarnya bikin beratnya tuh ban yang bocor kah atau apa gitu kan. Terus setelah kejadian itu, Sonung ini kembalilah melanjutkan perjalanannya ke rumah. Tapi pada pukul 3 pagi, 3:05 dini hari ya, kurang lebih sekitar 150 meter dari lokasi tempat dia membantu nenek tersebut, si Sonung ini mengalami kecelakaan karena pada saat itu kondisinya kan gelap dan dia ini tertabrak mobil sampai nggak sadarkan diri. Dan akhirnya dia dibawakan ke rumah sakit, dan kemudian sampai di rumah sakit tersebut dia ini masih nggak sadarkan diri juga, dan dia sempat mengalami koma gitu kan, karena dokter ini mendiagnosis ya kan, dia itu karena kondisinya parah banget ya di bagian kepalanya, dia itu didiagnosis itu divonis ya mati otak. Setelah anggota keluarganya datang nih ke rumah sakit, kemudian mereka berunding ya. Dari pihak keluarga menyadari apapun tindakan dan fasilitas yang rumah sakit berikan itu berpotensi kecil banget untuk bisa menyelamatkan si Sonung ini. Nah, setelah berunding, pihak keluarga memutuskan hal yang sangat mengejutkan guys. Jadi Kim Sonung ini kan divonis mati otak ya. Si Kim Sonung ini tuh menyampaikan lah wasiatnya kalau misalnya jika Kim Sonung ini meninggal, dia pengen mendonorkan anggota tubuhnya ini untuk orang yang membutuhkan, entah itu ginjal, jantung, mata, segala macem. Dan ini akhirnya dilakuin sama keluarga. Oleh keluarga itu kan kayak nggak mau gitu ya, tapi akhirnya dilakukan lah sama keluarga untuk menghargai masa hidupnya Sonung ini yang emang dia pas masa hidup itu baik banget sama orang gitu loh. Iyalah, lo sebelum kecelakaan, sebelum divonis kayak gitu lo habis bantu orang gitu. Aduh, merinding gue. Bahkan detik-detik sebelum Kim Sonung ini mengalami insiden kecelakaan ya, pada hari kasih sayang orang tua ini dia memberikan bunga dan sepucuk surat untuk ayahnya yang bertuliskan, "Ayah, sayangi kami sepenuhnya, maafkan kesalahan saya dan terima kasih atas apa yang telah ayah berikan kepada saya. Aku mencintai ayah." Aduh, gue merinding. Kayak beberapa hari sebelum kecelakaan itu loh, itu benar-benar terharu banget sih gue bacanya. Dan ya bener lah, akhirnya Kim Sonung ini dinyatakan meninggal dunia. Dan kemudian pihak keluarga ini cepat mengonfirmasi ke pihak rumah sakit untuk organnya ini didonorkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya Kim Sonung ini mendonorkan jantung, paru-paru, kornea, dan organ inti lainnya. Dan diketahui ada 7 orang yang menerima donor organ dan setelah itu mereka menjalani kehidupan baru dengan baik. Oh, merinding sekali guys.
cerita kali ini singkat banget sih. Sebenarnya aku bikin video ini emang singkat karena aku udah research gitu kan, aku udah research ke berbagai sumber. Itu ya jarang ada yang ngasih tahu detailnya tentang kehidupan latar belakangnya dengan lengkap gitu loh. Jadi ini aku ambil dari YouTube berita yang penontonnya itu bahkan hampir 1 juta views itu ya, memberitakan berita ini. Kalian bisa klik linknya di description boxnya di bawah nih. Oke, sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil ya, emang kalau orang baik tuh banyak banget yang sayang. Serius. Ini kayak dia tuh bener-bener abis melakukan kebaikan gitu, bantu nenek-nenek gitu kan. Nggak jauh 150 meter dia meninggal gitu. Coba kalau misalnya beda ceritanya, dia abis ngerampok nenek-nenek gitu misalnya ya. Terus di depan 150 meter dia kecelakaan, udah auto dimampusin. Ya enggak? Makanya lebih baik kita jadi orang yang baik guys. Udah gitu bahkan meninggalnya aja tuh dia bener-bener, aduh gue gak bisa berkata-kata ya, kayak dia membantu orang banget gitu loh. Sampai akhirnya orang-orang tersebut tuh menjalani kehidupannya tuh dengan baik karena ya hasil donorannya dia. Misalnya ada yang penyakit jantung yang bahkan tuh dia udah pesimis banget tentang hidupnya, terus habis itu ada yang donorin, itu kan dia bisa menjalani hidupnya dengan lebih baik lagi gitu kan. Coba itu, aduh ya ampun, semoga dia masuk surga, amin. Oke semuanya, segitu ceritaku kali ini. Itu banyak banget pelajaran yang bisa kalian ambil. Dan kalian bisa komen di bawah juga pendapat kalian tentang cerita ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok aku, karena kalian bisa DM aku request hal-hal yang menarik apa aja sih yang pengen aku bawain. Yaudah, 구독과 좋아요 잊지 마세요. 안녕.